Sebuah pengakuan dari seorang selebgram mengguncang jagat media sosial. Ia mengaku memiliki anak dari salah satu tokoh nasional ternama, Ridwan Kamil. Tuduhan ini bukan hanya soal gosip pribadi, tapi menyeret ranah hukum, publik figur, dan masa depan politik. Di tengah sorotan kamera dan sorak-sorai warganet, kebenaran satu-satunya hanya bisa dibuktikan lewat satu hal, tes DNA. Lalu, bagaimana semua ini bermula? Siapa sebenarnya yang berkata jujur? Dan apa dampaknya bagi citra dan karier Ridwan Kamil? Mari kita telusuri kisah ini dari awal hingga titik krusial, saat darah dan air liur diambil demi kebenaran. Pada awal April 2025, publik Indonesia dikejutkan oleh pernyataan seorang selebgram dan mantan model dewasa bernama Lisa Mariana. Dalam unggahan dan pernyataannya kepada media, Lisa mengklaim bahwa dirinya memiliki anak biologis dari Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat yang juga tokoh nasional populer. Klaim itu bukan hanya soal kedekatan masa lalu, tapi bahwa RK, sapaan akrab Ridwan Kamil, telah menjadi ayah dari anak yang kini diasuh Lisa. Lisa menyatakan bahwa ia menolak permintaan yang diduga berasal dari pihak RK untuk menggugurkan kehamilan. Ia juga menyebut telah menerima uang bulanan sebagai bentuk tanggung jawab, namun merasa tidak diperlakukan secara terbuka dan jujur. Ia bahkan menyebut pernah dibawa untuk melakukan USG di rumah sakit tertentu oleh seseorang berinisial AA, yang disebutnya sebagai orang dekat RK. Namun prosesnya dianggap tidak wajar dan penuh manipulasi. Pernyataan Lisa ini langsung menjadi perbincangan nasional. Media sosial pun ramai. Sebagian membela keberaniannya, sebagian lain menuduh Lisa mencari sensasi. Namun satu hal jelas, kasus ini telah meledak. Tak lama setelah klaim Lisa viral, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Laporan itu tercatat dengan nomor LP_174_5 Romawi_5/2025_SPKT Bareskrim Polri tertanggal 11 April 2025. Laporan tersebut didasarkan pada dugaan penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kuasa hukum RK menekankan bahwa kliennya adalah tokoh publik yang reputasinya dipertaruhkan, dan bahwa tuduhan seperti ini tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum yang jelas. Sejak saat itu, opini publik terbelah. Sebagian menganggap wajar jika RK membela diri melalui jalur hukum, sementara yang lain justru menilai pelaporan itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara perempuan. Setelah kasus masuk ke ranah hukum, tekanan publik agar dilakukan tes DNA semakin besar. Lisa menyatakan dirinya siap melakukan tes, namun menolak bila tes dilakukan tanpa kehadiran RK secara langsung. Ia khawatir tes yang dilakukan secara terpisah atau melalui perwakilan dapat direkayasa. Lisa juga mengingatkan soal pengalaman sebelumnya, saat melakukan USG yang menurutnya tidak valid. Ia bersikeras bahwa untuk mendapatkan keadilan, RK harus hadir langsung dan mengambil sampel bersamaan. Sementara itu, pihak RK menyatakan keterbukaannya untuk tes DNA, namun menyerahkan teknis pelaksanaannya kepada proses hukum di Bareskrim Polri. Kemarin, tepatnya pada 7 Agustus 2025, proses tes DNA resmi dilaksanakan di gedung Bareskrim Polri. Prosedur pengambilan sampel dilakukan secara terpisah antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak yang diklaim. Mereka tidak dipertemukan langsung. Sampel yang diambil berupa darah dan air liur. Proses ini diawasi ketat oleh penyidik dan tenaga medis resmi. Lisa menyampaikan perasaannya yang campur aduk, terutama saat melihat anaknya yang masih balita harus ditusuk jarum untuk pengambilan darah. Ia hanya berharap prosesnya jujur dan tidak direkayasa. Oke, udah ya? Oke ya. Selamat pagi teman-teman media semuanya. Terima kasih udah lama menunggu. Hari ini tes DNA untuk Lisa Mariana dengan Pak Ridwan Kamil dan anaknya. Ya, apapun itu nanti kita akan jalanin dulu. Nanti kita akan update lagi karena ini udah waktunya udah mepet. Kita agak telat. Sebenarnya janji jam 10 udah.
agak lewat jam 11. Jadi nanti kita bisa sesi tanya jawab dan lain-lain pada saat nanti udah selesai ya. Terima kasih ya. Akhirnya ketemu juga di sekolah perhubungan 2. Pak. Bapak ada kegiatan pagi ini Pak. Ada yang mau disampaikan Pak mungkin? Persiapannya gimana Pak hari itu Pak? Persiapannya gimana Pak? Bapak ada sedikit yang mau disampaikan soal hari ini Pak? Lisa Mariana mengaku sangat yakin bahwa hasilnya akan membuktikan kebenaran klaimnya. Nggak mungkin hasilnya negatif, ujarnya kepada awak media. Namun hingga 8 Agustus 2025, hasil resmi dari tes DNA belum diumumkan. Pihak kepolisian menyatakan hasilnya akan keluar dalam 7 hingga 10 hari kerja. Di tengah penantian hasil tes DNA yang menjadi titik balik dari seluruh polemik ini, muncul berbagai spekulasi di ruang publik. Dari ruang redaksi hingga forum media sosial, pertanyaan terus menggelinding. Apa dampaknya jika hasilnya positif? Bagaimana jika sebaliknya? Untuk itu, mari kita lihat berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, tentu dengan pendekatan yang bijak dan bertanggung jawab. Dampak terhadap reputasi Ridwan Kamil. Sebagai tokoh nasional yang dikenal religius dan berintegritas, RK sangat bergantung pada citra moralnya. Bila hasil DNA menyatakan anak tersebut benar anaknya, reputasinya bisa terguncang, terutama di mata pemilih religius. Namun jika hasilnya negatif, publik bisa melihat RK sebagai korban pencemaran nama baik, dan justru elektabilitasnya bisa naik karena dianggap sabar dan bijak dalam menghadapi fitnah. Kemungkinan proses hukum lanjutan. Jika tes DNA membuktikan Lisa benar, maka pelaporan terhadap dirinya bisa dicabut atau bahkan dibalik ke pihak RK. Namun jika terbukti tidak benar, Lisa bisa dihadapkan pada tuntutan serius terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Polarisasi publik. Publik terbelah antara yang percaya Lisa dan yang membela RK. Hasil DNA akan jadi penentu kuat arah opini ke depan. Tapi jika hasilnya ambigu atau ditunda, ruang spekulasi dan hoaks bisa membesar. Dampak psikologis terhadap anak yang terlibat dalam tes ini masih balita. Identitasnya seharusnya dilindungi. Apapun hasilnya, sang anak akan membawa beban ini di masa depan. Perlu perlindungan psikologis jangka panjang. Dampak politik jangka panjang. Ridwan Kamil digadang-gadang menjadi salah satu kandidat kuat dalam pemilu 2029. Kasus ini bisa menjadi batu sandungan, atau sebaliknya, menjadi ajang pembuktian integritasnya, tergantung bagaimana ia merespons hasil nanti. Kasus antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana adalah salah satu drama hukum, etika, dan politik paling menyita perhatian publik di tahun 2025. Ia melibatkan tokoh penting, tuduhan serius, dan persoalan identitas yang sangat personal. Proses tes DNA menjadi titik terang, namun hasilnya akan menentukan arah cerita ini selanjutnya. Dalam era digital seperti sekarang, penting bagi publik untuk bersabar menunggu fakta, bukan terjebak pada asumsi dan provokasi. Media pun harus menyampaikan informasi secara seimbang dan bertanggung jawab. Hasil tes DNA akan menjawab segalanya, namun dampak sosial, politik, dan pribadi dari kasus ini akan terus bergaung jauh setelah hasilnya diumumkan. Hasil tes DNA memang akan menjadi babak penentu. Tapi lebih dari sekadar hasil biologis, kasus ini mengajarkan kita pentingnya kehati-hatian dalam berbicara di ruang publik, serta pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Di era di mana satu unggahan bisa mengguncang reputasi, publik ditantang untuk tidak cepat menghakimi dan menunggu fakta berbicara. Bagi Lisa Mariana, ini adalah perjuangan pembuktian. Bagi Ridwan Kamil, ini bisa menjadi ujian terberat dalam hidup dan karier politiknya. Siapapun yang terbukti benar, dampak dari drama ini akan meninggalkan jejak panjang, bukan hanya di pengadilan, tapi juga di hati masyarakat.